Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak telah memberikan kesempatan untuk memaparkan sedikit materi yang telah saya pelajari selama ini. Saya akan menjelaskan poin-poin pertanyaan. Pentingnya memahami konsep dasar metodologi desain bagi seorang desainer. Metodologi desain penting bagi seorang desainer karena ia menjadi landasan untuk mengembangkan kemampuan desain yang profesional. Dengan memiliki pendekatan yang terstruktur, desainer dapat mengatur waktu dan sumber daya dengan lebih efektif. 2. Pengalaman belajar dalam pertemuan dapat membantu dan mempersiapkan diri untuk memahami materi-materi selanjutnya dalam kelas. Dengan pengalaman yang baik, teman-teman dapat memahami materi yang lebih dalam dan dapat memahami bagian-bagian dari materi yang lebih lengkap. 3. Metode pemecahan masalah, problem solving method. Metode pemecahan masalah adalah metode yang menggunakan sistematik, ilmiah, dan rasional untuk mencapai sasaran desain. Ini melibatkan pengenalan cara dan urutan mendesain serta membangun metode berpikir yang sesuai dengan proses permasalahan desain. Sedangkan metode berbasis pengguna user centered design, metode berbasis pengguna adalah metode yang memfokuskan pada kebutuhan, preferensi, dan pengalaman pengguna dalam proses desain. Ini membantu desainer dalam memahami pengguna dan membuat desain yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Metode dalam pertemuan dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seorang dengan cara mengenalkan metode desain yang efektif dan efisien, meningkatkan kreativitas dan kritis, meningkatkan pengalaman, meningkatkan pendekatan teknis, meningkatkan pendekatan keselamatan, dan meningkatkan pendekatan tren. 5. Mengapa penting memahami metode berpikir desain dan berpikir kreatif? Karena metode berpikir desain dan metode berpikir kreatif adalah dua konsep yang penting untuk dipahami. Metode berpikir desain membantu desainer dalam mencapai dengan efektivitas dan efisien, serta metode berpikir kreatif membantu desainer dalam menciptakan ide dan gagasan yang baru. Dengan memahami kedua konsep ini, desainer dapat memilih pendekatan yang tepat berdasarkan kebutuhan proses desain yang ada. 6. Pengalaman mempelajari metode berpikir desain dan berpikir kreatif dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam proses desain. Dalam membantu meningkatkan kreativitas dalam proses desain dapat dilakukan dengan memahami pengguna dan kebutuhan. Desainer mengidentifikasi masalah yang dihadapi, menciptakan ide yang kreatif dan inovatif, menguji ide dan memilih yang paling efektif, memperbaiki ide, mengembangkannya. 7. Peran ideasan dalam pengembangan konsep dan dalam desain. Bagaimana ideasan dapat membantu seorang desainer? Ideasan dalam proses menghasilkan ide dan solusi melalui sesi seperti sketching, prototyping, brainstorming, brainwriting, ide terburuk, dan banyak teknik ideasan lainnya. Ideasan merupakan tahap ketiga dalam proses design thinking. Sesuai dengan definisi dari Interaction Design Foundation, design thinking disebut sebagai proses yang dilakukan secara berulang untuk menantang asumsi, mendefinisikan ulang permasalahan, serta menciptakan solusi. Ideasan dapat membantu seorang desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif. Solusi kreatif dengan 5 cara, yaitu ideasan dimulai dengan empati, yang berarti memahami dan mengingatkan kebutuhan dan keinginan pengguna. Define,
2. Define. Desainer menganalisis dan mensintesis pengamatan yang dilakukan dan berakhir dengan pernyataan masalah yang berpusat pada manusia. Ideation merupakan tahap yang paling menarik dalam proyek desain thinking karena selama ideation tujuannya adalah untuk menghasilkan sejumlah besar ide, prototype. Desainer membuat prototype untuk menguji ide-ide yang memilih yang paling efektif. Tes. Desainer mengujinya kepada pengguna dan untuk mendapatkan feedback dan memperbaiki ide-ide yang diperlukan. Poin ke-8. Pengalaman saya dalam pertemuan ini tentang teknik ideation, kita dapat menentukan arah dan mengumpulkan ide-ide yang lebih kreatif ke depannya. Nah, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan apa yang saya pelajari pada setiap pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada beberapa poin penting yang bisa dijadikan kesimpulan dalam penerapan metodologi desain. Pertama, pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan keinginan pengguna sangat penting dalam desain produk. Kedua, proses desain harus melibatkan kolaborasi antara desainer dan pengguna untuk memastikan desain yang dihasilkan sudah memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna secara optimal. Selain itu, proses desain juga harus mencakup penelitian dan analisis menyeluruh untuk memastikan bahwa desain berfungsi dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup video ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dian Cahyadi beserta dosen mitra Bapak Andri Priyadarmadiang telah mengajar kami mata kuliah metodologi desain. Saya Muhammad Reski Kadir dengan NIM 230806502024 dari program studi desain komunikasi visual jurusan Seni Rupa dan Desain Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.